Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farad Rabara dari kelas 10 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks anekdot. Dimulai dari pengertian teks anekdot. Menurut KBBI, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Lalu ada struktur teks anekdot, yaitu ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Lalu ada unsur kebahasaan, yaitu menggunakan kalimat retoris, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, menggunakan kata kerja aksi, dan menggunakan konjungsi waktu. Lalu ada ciri umum dari teks anekdot, yaitu bersifat lucu, bersifat menyindir, mengandung kritik, bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh penting. Yang keempat atau yang terakhir adalah memiliki tujuan tertentu, bersifat menggelitik, artinya bisa menghibur pembaca dengan tujuan yang ada pada teks. Nah, untuk infografis berikutnya saya akan menjelaskan tentang teks hikayat. Apa sih teks hikayat itu? Hikayat adalah cerita panjang berbentuk prosa yang berasal dari kesusastraan Melayu klasik. Hikayat biasanya berisi cerita-cerita kepahlawanan, kisah raja-raja atau legenda yang bersifat imajinatif dan mengandung unsur sejarah, keagamaan, dan kebudayaan. Adapun ciri-ciri teks hikayat yaitu menggunakan bahasa Melayu lama, menggunakan berisi kemustahilan atau prologis, yang ketiga berisi kesaktian, yang keempat itu anonim yaitu penulisnya tidak diketahui, lalu bersifat istana sentris yaitu berlatar kerajaan, lalu bersifat edukatif. Lalu ada pun struktur teks hikayat yaitu abstrak, yaitu pembuka cerita. Lalu ada orientasi yaitu pengenalan latar dan tokoh. Lalu yang ketiga komplikasi yaitu munculnya masalah atau konflik. Lalu yang keempat resolusi yaitu penyelesaian masalah. Lalu yang kelima itu koda yaitu penutup atau kesimpulan cerita. Lalu ada pun unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Yang pertama itu unsur intrinsiknya dulu ya. Yang pertama itu ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Nah, biasanya teks hikayat ini memakai unsur sudut pandang ketiga dan kedua. Lalu unsur ekstrinsik teks hikayat ada latar belakang agama, latar belakang adat, budaya, lalu ada nilai dan norma kehidupannya. Kaidah kebahasan teks hikayat yaitu menggunakan kata kais, yaitu kata-kata yang tidak digunakan pada zaman modern. Lalu menggunakan kata konjungsi temporal atau waktu. Lalu yang ketiga menggunakan maja seperti simile, hyperbola, personifikasi, metafora, dan antonomasia. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.